Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisafa Septarina, NIM 250201021543, mahasiswa Universitas Siber Asia dari Prodi S1 PJJ Manajemen, kelas MJ 616, mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Silvanasya, SSI, MSI. Pada video presentasi ini berisikan hasil telaah kritis tugas akhir penelitian yang menggunakan regresi linear berganda dan structural equation modeling partial least squares atau SAMPLS untuk memenuhi ujian akhir semester metode penelitian manajemen. Berikut penjelasannya. Berikut merupakan daftar isi yang terdiri dari soal 1 dan soal 2, serta perbandingan kualitas metodologis kedua penelitian, kesimpulan reviewer, dan daftar pustaka. Baik, untuk soal 1, ini identitas lengkap tugas akhir yang direview adalah judulnya Pengaruh Brand Equity dan Brand Image terhadap Brand Loyalty, Studi pada Konsumen Pizza Hut Indonesia, Wilayah Jabodetabek dengan penulis Muhammad Aditya Abdul Aziz. Dengan konsentrasi manajemen pemasaran, metode analisis adalah kuantitatif regresi linear berganda, objek penelitian konsumen Pizza Hut Indonesia, PT Sari Melati Kencana Tbk di wilayah Jabodetabek, jumlah responden 110 responden dari 132 kuesioner yang disebar, 22 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, sumber dokumen yang saya gunakan adalah melalui Google Drive karena terdapat kendala di pendaftaran Cyber Library dari Universitas Siber Asia. Jadi menggunakan tautan Google Drive yang di-share pada eh, file soal UAS. Nah, untuk filenya sendiri, sebentar. Nah, ini yang saya dapatkan. Yang pertama, baik, saya lanjutkan. Sebelah kiri ini merupakan tugas akhir untuk soal 1. Yang sebelah kanan adalah pembahasan yang akan saya sampaikan. Baik. Nah, alasan pemilihan penelitian yang pertama karena pertama sudah menggunakan pendekatan kuantitatif, kedua menggunakan kuesioner skala Likert 1-5 sebagai instrumen pengumpulan data primer, ketiga menggunakan analisis regresi linear berganda dengan dua variabel independen, yaitu brand equity dan brand image terhadap satu variabel dependen, brand loyalty, lengkap dengan uji asumsi klasiknya, uji kelayakan model, koefisien determinasi, serta uji T dan uji F. Dan yang keempat, itu sudah berasal dari konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, alasan pemilihan ini karena pada tugas akhir ini sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada di soal UAS nomor 1. Nah, ringkasan objektif yang akan direview yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial dan simultan brand equity di mana menjadi X1 dan brand image X2 terhadap brand royalty Y konsumen Pizza Hut Indonesia. Nah, brand equality diukur melalui indikator brand awareness, perceived quality, dan brand association. Kemudian brand image diukur melalui indikator recognition, reputation, affinity, dan loyalty. Sementara brand loyalty diukur melalui indikator repurchase, purchase, across product, dan service line, retention, dan referral. Nah, berdasarkan hasil olah data SPSS 29 terhadap 110 responden, dari tugas akhir itu diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 1,743 ditambah 0,244 X1 plus 0,362 X2 plus E dengan R square sebesar 0,386 serta hasil uji F itu 33,689 dengan sig 0,001 dan uji T brand equality T sama dengan 4,533 dan brand image T sama dengan 5,688. Keduanya eh, mendapatkan hasil kurang dari 0,001 yang menyatakan H1, H2, dan H3 seluruhnya diterima. Nah, kemudian permintaan selanjutnya adalah hasil review penelitian regresi linear berganda.
Pada bagian ini ditemukan 24 temuan kritik yang disusun sebagaimana sebagaimana tabel berikut. Ini saya kecilkan dulu. Karena keterbatasan waktu waktu penjelasan, mungkin saya bacakan bagian bab dan eh, kritik permasalahan serta solusi atau perbaikan. Selebihnya tertampil pada layar. Nah, pertama pada bab latar belakang itu judul tidak informatif dan tidak mencerminkan unit analisis serta lingkup penelitian secara eksplisit sehingga tidak memenuhi kaidah judul penelitian kuantitatif yang idealnya memuat variabel, objek, dan kolokasi atau waktu penelitian. Solusinya judul disempurnakan menjadi pengaruh brand equality dan brand image terhadap brand loyalty konsumen Pizza Hut Indonesia di wilayah Jabodetabek. Jadi lebih kompleks begitu. Selanjutnya masih di bab satu latar belakang di mana data kuantitatif penting yang menjadi dasar argumentasi fenomena disajikan tanpa satuan ukuran yang jelas, sehingga tidak dapat diverifikasi atau dibandingkan secara akurat oleh pembaca. Nah, solusinya itu adalah mencantumkan satuan angka secara eksplisit, contohnya dalam miliar rupiah, serta sumber lengkap, nama, dokumen, tanggal publikasi, dan tautan atau nomor laporan agar data dapat diverifikasi. Ketiga, terkait kontradiksi internal. Klaim kebaruan atau kesenjangan literatur pada bab satu tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dikutip sendiri oleh peneliti pada bab 2, yang justru sudah meneliti fast food yaitu McDonald's. Nah, solusi data pun rekomendasinya rumuskan ulang research gap secara spesifik, misalnya berdasarkan perbedaan konteks sosial politik, isu boykot, rentang waktu atau merek pizza, bukan burger yang belum diteliti, bukan berdasarkan klaim industri yang keliru. Selanjutnya, masih di latar belakang, ini terjadi kesenjangan antara framing fenomena isu boykot dengan instrumen pengukuran yang digunakan. Instrumen tidak dirancang untuk menangkap variabel konstekstual yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Solusinya menambahkan minimal 2-3 item kuesioner yang secara eksplisit mengukur kesadaran dan sikap responden terhadap isu boykot atau masukan variabel moderasi sikap terhadap isu sosial politik merek agar klaim pembahasan memiliki dukungan data. Selanjutnya ada di batasan masalah ya, yaitu kriteria eksklusi data tidak transparan sehingga proses penyaringan sampel tidak dapat diaudit atau direplikasi oleh pihak lain. Rekomendasinya cantumkan kriteria eksklusi secara rinci dan kuantitatif. Misalnya 18 responden gagal memenuhi syarat domisili, 4 responden mengisi kurang dari 2 menit pola jawaban seragam pada lampiran metodologi. Mungkin kita lanjutkan di bab 2. Ini landasan teori, kritiknya, tumpang tindih konseptual antara teori yang mendasari variabel independen dan variabel dependen yang diukur terpisah dengan kerangka lain berisiko menimbulkan tautologi teoretis. Bagian dari brand equity dijadikan penyebab brand equity itu sendiri. Solusinya gunakan indikator brand equity yang eksplisit, membatasi diri pada level brand identity dan brand meaning, awareness, quality, dan association, tanpa memasukkan dimensi resonance dan jelaskan secara eksplisit dalam bab teori mengapa loyalitas diposisikan sebagai konsekuensi bukan bagian dari ekuitas merek. Kemudian ada bab 3. Ini berpotensi terjadi tumpang tindih item antar konstruk yang tidak diuji secara eksplisit melalui uji validitas diskriminan, hanya diuji korelasi item total per variabel, bukan korelasi antar variabel. Solusinya lakukan uji validitas diskriminan sederhana dan atau analisis faktor eksploratori untuk memastikan kedua indikator benar-benar mengukur konstruk yang berbeda sebelum dimasukkan ke model regresi. Kemudian masih di bab 2, rujukan teoritis untuk hipotesis simultan H3 itu diambil dari studi dengan struktur model yang berbeda, 3 variabel, konteks e-commerce, kosmetik, sehingga generalisasi temuan pengaruh simultan dari studi tersebut ke model 2 variabel penelitian ini kurang tepat secara metodologis. Solusinya gunakan hasil studi dengan struktur 2 variabel independen serupa. Kemudian, sepertinya kita lanjut ke bab 3.
Mungkin tidak akan dibacakan semua. Bab 3 terkait populasi dan sampel. Nah, ini jumlah sampel itu 110 diperoleh dari rumus Hare dengan mengalikan 11 indikator dengan pengali 10. Namun jumlah item kuesioner aktual yang dipakai pada bab 4 hanya 15 pernyataan. Kemudian solusinya hitung ulang kebutuhan sampel berdasarkan jumlah item kuesioner aktual atau gunakan software power analysis dengan efek size, alpha, dan power yang eksplisit untuk regresi berganda dua prediktor. Kemudian ini ada tentang sumber dan teknik sampling. Kemudian ada juga lagi eh, sumber dan teknik sampling ini perlu dijelaskan secara perinci, saluran distributor kuesionernya, dan langkah mitigasi biasnya. Kemudian ada bab 3 masih operasional dan variabel. Eh, Ini juga dapat ditambahkan minimal 2 item per indikator untuk variabel brand loyalty pada penelitian lanjutan dan cantumkan nilai alpha sebagai keterbatasan instrumen secara eksplisit pada bab 5, bukan hanya dinyatakan reliable tanpa catatan mutu. Bab 3 masih uji validitas, ini solusinya cantumkan sumber tabel statistik RTF yang digunakan atau tunjukkan hasil perhitungan langsung dari fungsi statistik Excel atau SPSS. Nah, kemudian ada lagi di teknik analisis data terkait uji asumsi klasik yang disajikan tidak lengkap dibanding kaidah baku regresi linear berganda pada data cross-seksional dengan potensi keterkaitan antar responden. Nah, di bab 4 ini ada uji normalitas, di mana dapat dijelaskan secara eksplisit bahwa Monte Carlo Logic disajikan sebagai pendekatan pelengkap dan tegaskan bahwa kedua nilai itu konsisten mendukung kesimpulan distribusi normal. Kemudian ada uji regresi linear bergandanya, di mana kritiknya adalah ini merupakan kesalahan interpretasi statistik yang mendasar, di mana koefisien regresi tidak terstandarisasi, menunjukkan perubahan skor Y untuk setiap kenaikan satu satuan X, bukan persentase perubahan. Konversi B menjadi persentase tidak memiliki dasar statistik yang sahih. Nah, kemudian ada masih ada uji hipotesis, uji T, di mana solusinya itu adalah perbaikan kalimat pembuka subbab agar konsisten menyebutkan T-tabel. Uji satu sisi alpha di seluruh bagian pembahasan uji T. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana solusinya tegaskan secara eksplisit bahwa kekuatan penjelas model tergolong sedang atau moderate, dan kemudian mendorong penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi variabel lain yang dominan, serta sebelum merekomendasikan strategi yang hanya berbasis 2 variabel. Kemudian masuk ke bab 4 pembahasan. Ini kritiknya klaim kausal atau interpretatif terhadap tentang ketahanan merek terhadap tekanan boikot tidak didukung oleh data empiris apapun dalam penelitian ini. Nah, ini adalah kesimpulan yang dibuat di luar cakupan data yang dikumpulkan atau over interpretation. Rekomendasinya hapus atau reformulasi klaim tersebut menjadi hipotesis untuk penelitian lanjutan, bukan disampaikan sebagai simpulan hasil penelitian ini. Kemudian ada masih bab 4, analisis deskriptif responden. Eh, ini rekomendasinya menyatakan profil demografis sebagai karakteristik sampel penelitian ini semata. Didominasi kemungkinan dipengaruhi oleh metode pengumpulan data daring, bukan sebagai representasi pasar fast food nasional. Nah, di bab 5 simpulannya ini gunakan bahasa yang lebih presisi secara metodologis. Misalnya, brand equity berhubungan positif dan signifikan dengan brand loyalty berdasarkan data cross-sectional penelitian ini. Serta dapat dicantumkan catatan bahwa desain penelitian tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal murni. Kemudian di bab 5 bagian saran itu dapat ditambahkan subbab keterbatasan penelitian secara eksplisit sebelum bagian saran yang secara jujur mengakui keterbatasan pengukuran tersebut dan keterbatasan kekuatan model sebagai dasar saran yang lebih terarah bagi peneliti selanjutnya. Baik, eh, rekomendasi
Nah, ini ya. Jadi rekapitulasi dan penilaian umum penilaian umum dari soal satu tugas akhir ini. Yang pertama dari sebaran temuan per bab. Jadi bab satu di pendahuluan itu ada 6 temuan yang didominasi oleh masalah ketepatan judul, transparansi data, dan konsistensi argumen research gap. Bab 2 terdapat 5 temuan yang didominasi oleh tumpang tindih konseptual antar variabel dan inkonsistensi sitasi. Bab 3 terdapat 5 temuan yang didominasi oleh kekeliruan dasar perhitungan sampel dan kelemahan pengukuran. Bab 4 itu hasil dan analisis, terdapat 6 temuan yang didominasi kesalahan interpretasi statistik, koefisien regresi sebagai persentase, dan over interpretasi hasil di luar cakupan data. Dan bab 5 pada kesimpulan dan saran, terdapat 2 temuan yang didominasi oleh overclaiming kausalitas dan saran yang tidak reflektif terhadap keterbatasan real. Nah, penilaian terhadap selanjutnya, sebentar. Selanjutnya adalah penilaian terhadap ketepatan regresi linear berganda. Tingkat keyakinannya adalah tinggi karena berdasarkan pembacaan langsung terhadap output SPSS yang dilampirkan dalam naskah secara prosedural, penggunaan regresi linear berganda sudah didahului dengan pengujian yang relatif lengkap, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan hasil uji menunjukkan asumsi klasik terpenuhi. Nah, model regresi secara statistik layak digunakan, uji F signifikan, namun ketepatan penggunaan metode ini dilemahkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, tidak adanya uji autokorelasi. Dua, kesalahan interpretasi koefisien regresi tidak terstandarisasi sebagai presentasi. Dan tiga, kekuatan penjelas model yang hanya moderate, namun diinterpretasikan secara berlebihan dalam pembahasan implikasi manajerial. Nah, kesesuaian hasil dengan hipotesis, ketiga hipotesis H1, H2, H3 dinyatakan diterima berdasarkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan perbandingan T hitung atau F hitung terhadap nilai tabel. Secara statistik, kesimpulan penerimaan hipotesis ini konsisten dengan angka-angka yang dilaporkan pada tabel 4.8, 4.10, dan 4.11 terlepas dari inkonsistensi nilai tabel pada temuan nomor 19 yang bersifat redaksional bukan mengubah simpulan akhir uji hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menggunakan metode Structural Equation Modeling Partially Squares atau SMPLS dengan judul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di KPP Madya Jakarta Barat yang ditulis oleh Sevi Ilmiati dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan metode analisisnya menggunakan SMPLS. Kemudian lokasi atau objeknya adalah KPP Media Jakarta Barat dan jumlah populasinya itu ada 134 pegawai. Sampel direncanakan 110 responden, hasil Slovin dibulatkan, namun realisasi analisis di bab 4 menggunakan 134 responden. Sumber dokumennya saya juga masih menggunakan tautan Google Drive yang telah di-share di UAS soal UAS metode penelitian manajemen. Nah, sebelah kiri ini adalah dokumen tugas akhirnya. Nah, alasannya adalah karena tentu saja sudah memenuhi ketentuan yang ada di soal nomor 2 di soal UAS, yaitu menggunakan metode SMPLS secara lengkap, kemudian melibatkan variabel intervening, kemudian konsentrasinya juga berbeda dengan soal nomor 1. Kalau yang ini manajemen sumber daya alam, kalau yang pertama tadi itu eh, marketing ya, pemasaran. Kemudian yang keempat, konteks instansi publik perpajakan menghadirkan tantangan metodologis tersendiri yang layak diuji secara kritis. Kemudian naskah penyajian hasil pengujian hipotesis yang seluruhnya diterima justru menjadi penting untuk diuji secara kritis karena tingkat penerimaan 100% pada penelitian cross-sectional berbasis self-report patut dicermati, bukan diterima begitu saja. Baik, mungkin eh,
Ini yang diperbesar. Nah, ringkasan objektif yang akan direview yang pertama, secara umum pemilihan metode ini dapat dibenarkan karena model melibatkan satu variabel intervening, motivasi kerja, dua variabel eksogen, work-life balance, dan stres kerja, konstruk bersifat multidimensional, dan ukuran sampel tergolong kecil menengah, kondisi yang secara umum sesuai dengan keunggulan SEM PLS dibanding SEM CB. Nilai overloading Cronbus Alpha, Composite Reliability, dan AV juga seluruhnya memenuhi ambang batas konvensional. Namun demikian, review ini menemukan sejumlah kelemahan substantif yang tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan ketik atau tata bahasa, melainkan menyangkut validitas internal, konsistensi logis antar bab, kelengkapan evaluasi model struktural inner model yang disyaratkan dalam prosedur SMPLS baku, serta ketepatan interpretasi statistik. Nah, hasil review penelitian regresi linear, oh mohon maaf ini belum keganti. Hasil review penelitian dari yang menggunakan metode SMPLS ya, ini juga dibuatkan beberapa temuannya beserta solusi. Mungkin tidak akan dibacakan semua karena sudah tertera pada layar. Nah, ini yang di bab satu itu adalah di bagian latar belakang dan rumusan hipotesis. Itu kritiknya itu adalah arah hipotesis positif bertolak belakang dengan narasi masalah yang dibangun sendiri oleh peneliti di paragraf pembuka, yang jelas-jelas memposisikan stres kerja sebagai faktor negatif atau penghambat. Nah, ini menjadi kontradiksi berulang pada bab 2. Kemudian solusinya selaraskan arah hipotesis dengan grand teori yang dipakai sejak awal, atau jika peneliti memang bermaksud menguji efek eustress, jelaskan sejak bab 1 bahwa stres yang dimaksud adalah stres yang berada pada level moderat atau challenge stressor. Nah, kemudian latar belakang juga terkesan menggunakan data makro untuk membenarkan penelitian mikro. Solusinya tambahkan data pendukung pada level individu, misalnya data lembur, tingkat absensi, turnover, atau hasil survei kepuasan pegawai internal. Nah, ini masih di bab, kita lanjut di bab 2. Ini terdapat inkonsistensi terkait kerangka konseptual dan operasionalisasi. Antara kerangka konseptual, model utama penelitian dengan kajian teori naratif, operasionalisasi variabel baik dari sisi jumlah dimensi, label indikator maupun sumber citasi yang dirujuk. Rekomendasinya satukan seluruh label dan semua indikator ke satu referensi konsisten yang dipakai di gambar dan gunakan tabel pemetaan indikator ke sumber agar dapat ditelusuri dan dari kajian teori sampai dengan item kuesioner. 5 sebab 3 terkait jenis konstruk dan kerangka konseptual. Nah, masuk di bab 2, ini juga ada penelitian terdahulu, di mana perbaikannya atau solusinya tambahkan kolom gap atau perbedaan untuk setiap studi terdahulu, sehingga klaim kebaruan dapat diverifikasi secara langsung oleh pembaca. Nah, masuk di bab 3, ini langsung saja di solusinya gunakan pendekatan sensus atau sampling jenuh, sebagaimana lazim direkomendasikan dalam pedoman SMPLS, atau jika tetap menggunakan sampling, cantumkan justifikasi eksplisit mengapa sensus tidak dilakukan. Kemudian bab 3 dan bab 4 terkait jumlah sampel realisasi. Nah, terdapat inkonsistensi jumlah sampel yang serius dan tidak dijelaskan sama sekali. Rencana metodologis 110 responden hasil perhitungan Slovin tidak sama dengan realisasi data yang benar. Benar dianalisis yaitu 134 responden untuk seluruh populasi. Tidak ada narasi di bab 4 yang menjelaskan perubahan. Nah, kemudian di bab 3 juga ada tabel operasional variabel. Ini juga kode variabel Y dan Z pada tabel operasional tertukar dibanding definisi resmi dipakai di seluruh bagian lain skripsi, sebuah inkonsistensi penamaan saja gitu. Kemudian masih terkait teknik sampling, prosedur bootstrapping, kemudian ada dari sumber datanya juga.
Di ini di bab 4 ada validitas diskriminan, di mana salah satu dari tiga metode yang dijanjikan sendiri oleh peneliti dalam desain penelitiannya tidak dilaksanakan atau dilaporkan validitas diskriminan tidak sepenuhnya dibuktikan sesuai prosedur yang telah dijanjikan. Solusinya, tambahkan tabel Fornell Arkel kriterion akar kuadrat AV pada diagonal dibandingkan dengan korelasi antar konstruk di luar diagonal untuk melengkapi bukti validitas diskriminan sesuai dengan yang dijanjikan pada bab 3. Kemudian masih di bab 4 terkait predictive relevance dari chi-square. Kemudian bab 4 juga kategori effect size F-square. Interpretasi tabel, memperbaiki kalimat, interpretasi menjadi variabel motivasi kerja. Kemudian ada model fit, NFI. Masih di bab 4 ada uji hipotesis. Nah, ini tingkat penerimaan hipotesis 100% pada desain cross-sectional single source. Merupakan pola yang secara metodologis patut dicermati kritis karena bukan otomatis dirayakan sebagai keberhasilan terlebih. Beberapa jalur memiliki efek sains kecil meski signifikan secara statistik. Nah, rekomendasinya menambahkan subbagian diskusi kritis di akhir 4.3 yang membedakan secara eksplisit antara hipotesis dengan dukungan yang kuat agar kesimpulan tidak menyamaratakan kekuatan seluruh hubungan. Ini masih tentang bab 3, bab 4 juga masih reliabilitas. Nah, di bab 5 ini ada kesimpulan, di mana revisi kesimpulan menjadi bersyarat, misalnya stres kerja pada tingkat yang masih dapat dikelola atau moderate berasosiasi dengan peningkatan kinerja pada sampel penelitian ini. Namun, temuan ini tidak dapat digeneralisasi untuk tingkat stres yang tinggi atau kronis dan perlu diuji lebih lanjut menggunakan desain nonlinear pada penelitian mendatang. Nah, di bagian saran bagi instansi dan kesimpulan itu rekonsiliasi kedua bagian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa yang direkomendasikan adalah menjaga stres pada level optimal atau moderat, bukan menghilangkannya. Sehingga saran program manajemen stres difokuskan untuk mencegah stres naik ke level di stres kronis konsisten dengan revisi kesimpulan pada temuan nomor 23. Baik, rekapitulasinya ini adalah ditinjau dari keseluruhan, tugas akhir untuk nomor 2 ini menunjukkan kompetensi teknis yang baik dalam menjalankan tahap-tahap dasar CPLS. Nah, struktur penulisan mengikuti sistemika standar penelitian kuantitatif kausal dengan variabel interveni secara runtut dari bab 1 sampai dengan bab 5. Namun, dari sisi kedalaman metodologis, penelitian ini memiliki 4 kelemahan. Yang pertama, inkonsistensi logis antara narasi masalah, kerangka konseptual, dan arah hipotesis terkait variabel stres kerja. Kedua, ketidaksesuaian data antara rancangan sampel dan realisasi sampel pada bab 3 dan bab 4. Kemudian evaluasi model struktural yang tidak lengkap menurut standar PLS baku. Dan yang keempat, sejumlah kesalahan interpretasi statistik yang mempengaruhi keandalan pembahasan hasil. Nah, kombinasi kelemahan ini membuat kesimpulan-kesimpulan utama penelitian, terutama klaim bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja yang perlu dibaca dengan kehati-hatian, dan idealnya diuji ulang dengan desain penelitian yang memitigasi common method bias serta melengkapi evaluasi model struktural yang masih kurang. Baik, selanjutnya kita akan membahas perbandingan kualitas metodologis kedua penelitian. Ada 6 aspek yang dapat ringkas. Yang pertama, ketepatan pemilihan metode. Pada TA1 tepat untuk model sederhana, TA2 tepat secara konseptual untuk model dengan mediator dan konstruk multidimensional namun menghadapi tuntutan prosedural yang jauh lebih ketat. Kedua, kualitas instrumen. Di TA1 lemah karena pengukuran single item pada brand loyalty hanya marginal. Eh, di TA2 tampak kuat tapi semu. Kemudian kelengkapan evaluasi model, TA1 relatif lengkap pada uji asumsi klasik, TA2 minusnya di uji autokorelasi, TA2 timpang karena outer model dievaluasi lengkap, tapi untuk wave struktural, chi-square, dan kriteria Fornell-Laker dijanjikan pada bab 2 namun tidak pernah dilaporkan di bab 4. Keempat, konsistensi logis internal. Ini ada inkonsistensi bersifat teknis redaksional, di TA2 kontradiksi konseptual mendasar.
Kelima, ada aspek ketepatan interpretasi statistik. Di TA1, salah mengonversi koefisien regresi tidak terstandarisasi menjadi persentase pengaruh. Di TA2, salah menafsirkan arah kausalitas pada interpretasi F square dan menggunakan kategori effect size yang digeser dari benchmark baku Cohen. Dan terakhir ada validitas eksternal, risiko generalisasi berlebihan akibat sampling non-probabilitas dari. Di TA2, risiko common method bias ditambah inkonsistensi jumlah sampel yang tidak pernah dijelaskan. Baik, eh, merangkum dari aspek pembandingnya itu dua di antara yang paling menentukan penelitian keseluruhan. Yang pertama pada konsistensi logis internal, kelemahan TA1 bersifat teknis redaksional dan tidak mengubah arah kesimpulan akhir. Sedangkan kontradiksi arah hipotesis pada TA2 menyentuh validitas konstruksi teori itu sendiri sehingga tingkat keseriusannya jauh lebih tinggi. Kedua, keunggulan kausalitas instrumen TA2 di atas kertas ternyata semu. Reliabilitas yang nyaris sempurna justru menjadi sinyal redundansi item, bukan bahwa nilai statistik tinggi tidak otomatis bahwa pengukuran yang baik. Secara keseluruhan, TA1 lebih sederhana namun lebih konsisten secara internal. Namun, kelemahan yang sebagian besar bersifat teknis dan dapat diperbaiki tanpa mengubah kerangka konseptual penelitian. TA2 unggul secara teknis pada tahap pengukuran, tetapi menyimpan kelemahan secara kumulatif lebih serius pada tataran konseptual, transparansi prosedural, dan validitas data. Nah, berdasarkan prinsip kehati-hatian metodologis, TA1 dekat memenuhi standar kelayakan minimum untuk pendidikan kesimpulan asosiatif, namun TA2 memerlukan revisi yang lebih substansional sebelum klaim positif stres kerja terhadap kinerja dapat diterima sepenuhnya. Baik, selanjutnya kita masuk di kesimpulan dari reviewer. Nah, selain sebagai penguji, reviewer menilai bahwa kelemahan paling kritis pada TA1 terletak pada kesalahan interpretasi koefisien regresi sebagai persentase pengaruh serta overclaiming kausalitas pada simpulan yang sesungguhnya hanya didukung oleh desain cross-sectional asosiatif. Sementara kelemahan paling kritis pada TA2 terletak pada kontradiksi arah hipotesis stres kerja terhadap kerangka teori yang dikutip sendiri, serta evaluasi inner model yang tidak dilaksanakan secara lengkap meskipun telah dijanjikan pada bab 3. Nah, kedua jenis kelemahan ini bukan sekadar kesalahan penulisan atau tata bahasa, melainkan menyangkut validitas internal dan kredibilitas ilmiah penelitian. Kemudian, reviewer merekomendasikan agar kedua penelitian direvisi dengan memprioritaskan solusi yang telah diuraikan pada kolom solusi perbaikan di setiap tabel temuan. Nah, selain itu, reviewer juga menyadari bahwa telah ini memiliki keterbatasan karena dilakukan sepenuhnya berdasarkan naskah tertulis yang diakses melalui Google Drive tanpa akses langsung terhadap data mentah, output statistik lengkap, maupun konfirmasi dari penulis tugas akhir yang bersangkutan. Sehingga sejumlah kritik, khususnya yang berkaitan dengan sumber data sekunder dan tabel statistik rujukan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Dengan segala keterbatasan tersebut, laporan telah kritis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan metodologis kedua penelitian sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah metode penelitian manajemen. Baik, demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama video dan penjelasan yang tadi disampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.